Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ridwan FH. Jangan lupa, sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Tolong bantu kembangkan channel Gus Ridwan FH dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Semoga Anda selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah sifat-sifat Satrio Piningit sejati, menurut Ronggo Warsito. 1. Satrio Pininjoro Murwo Kuncoro, melambangkan orang yang sepanjang hidupnya terpenjara namun namanya harum mewangi. Sifat ini hanya dimiliki oleh orang yang telah menguasai arta daya, marifat sebenar-benar marifat. Diberikan anugerah kewaskitaan atau kesaktian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak pernah menampakkan kesaktiannya itu. Jadi sifat ini melambangkan orang berilmu yang amat sangat tawadu. 2. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, melambangkan orang yang kaya akan ilmu dan berwibawa, namun hidupnya kesandung kesampar, artinya penderitaan dan pengorbanan telah menjadi teman hidupnya yang setia. Tidak terkecuali fitnah dan caci maki selalu menyertainya. Semua itu dihadapinya dengan penuh kesabaran, ikhlas dan tawakal. 3. Satrio Jinumput Sumelo Atur, melambangkan orang yang terpilih oleh Allah, guna melaksanakan perintah-perintahnya dan menjalankan misinya. Hal ini dibuktikan dengan pemberian anugerahnya berupa ilmu laduni kepada orang tersebut. 4. Satrio Lelono Topo Ngerame, melambangkan orang yang sepanjang hidupnya melakukan perjalanan spiritual dengan melakukan tasawuf, atau tapani ngorib. Bersikap zuhud dan selalu membantu atau tertulung kepada orang-orang yang dirundung kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. 5. Satrio Hamong Tuwuh, melambangkan orang yang memiliki dan membawa karisma leluhur suci serta memiliki tuah, karena itu selalu mendapatkan pengayoman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam budaya Jawa orang tersebut biasanya ditandai dengan wasilah memegang pusaka tertentu sebagai perlambangnya. 6. Satrio Boyong Pambukani Gapuro, melambangkan orang yang melakukan hijrah dari suatu tempat ke tempat lain yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas petunjuknya. Hakikat hijrah ini adalah sebagai perlambang diri menuju pada kesempurnaan hidup, atau kasampurnani ngorib. Dalam kaitan ini maka tempat yang ditunjuk itu adalah Lebak Cawene, sama dengan Gunung Perahu, sama dengan Semarang, Tembayat. 7. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, melambangkan orang yang memiliki 6 sifat di atas. Sehingga orang tersebut digambarkan sebagai seorang pinandita atau alim yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat Satrio Pinandito Sinisian Wahyu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa dikatakan seorang aulia, atau waliullah. Serat Kalatida Ronggo Warsito, guna memperlengkapi wacana kita tentang sifat dan karakter Satrio Piningit yang telah diurai di atas, ada baiknya kita cermati pula Serat Kalatida karya Ronggo Warsito, yang tertuang dalam Serat Centini Jilid 4 karya Susuhunan Pakubuwono V pada pupuh 257 dan 258. Kutipan berikut ini menggambarkan situasi zaman yang terjadi dan akhirnya muncul sang Satrio yang dinanti. 1. Pupuh 257 dalam tembang 28 hingga 44. Wong agunge pada jail kurang tutur, marma jeng pamasa, tanpa para marteng dasi, dene datan ana wahyu kang sanyata. Para pemimpinnya berhati jahil, bicaranya ngawur, tidak bisa dipercaya dan tidak ada wahyu yang sejati. Kewahyuning iblis lanat kang tamurun, apangling kang jalma, dundunu salin sumalin, wong wadon kang sirna wiwirangira. Wahyu yang turun adalah wahyu dari iblis dan sulit bagi kita untuk membedakannya, para wanitanya banyak yang kehilangan rasa malu. Tanpa kangen meringit rasa dulur, tanah arta nyata,
ake wong melarat mawarni, daya deye kalamun tias sena langsa. Rasa persaudaraan meluntur, tidak saling memberi berita dan banyak orang miskin beraneka macam yang sangat menyedihkan kehidupannya. Krepa perangan, sujana kapontit nurut, durjana susila dadra andadi, ake maling malandang marang in marga. Banyak peperangan yang melibatkan para penjahat, kejahatan perampokan dan pemerkosaan makin menjadi-jadi dan banyak pencuri malang melintang di jalan-jalan. Bandol tulus, mendosol rinamu puguh, krep gerahana surya, kalawan gerahana sasi, Jawa lindu gelap cleret warsa. Alam pun ikut terpengaruh dengan banyak terjadi gerhana matahari dan bulan, hujan abu dan gempa bumi. Raharagung, salah mangsa dressing surur, agung perang rusuhan, mungsuhe boya katawis, tange lamun tentreming wardaya. Angin ribut dan salah musim, banyak terjadi kerusuhan seperti perang yang tidak ketahuan mana musuhnya yang menyebabkan tidak mungkin ada rasa tenteram di hati. Dala jading praja kawurian wus suwung, lebur pangretata, karana tanpa palupi, panwus tilar silastuti titi tata. Kewibawaan negara tidak ada lagi, semua tata tertib, keamanan, dan aturan telah ditinggalkan. Prasujana, sarjana satemah kelu, klulun kalatida, tidem tandaning dumadi, hardayengrat dening karoban rubeda. Para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat dan selalu menimbulkan masalah atau kesulitan. Sitipati, Nare Prabu Utamestu, Papati Nindita, Pranayaka Tias Basuki, Panekare becik-becik cakrak-cakrak. Para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik, padahal hanya sekedar menutupi keadaan yang jelek. Ning tanda dia, alias Singkala Bendu, Mandar Sangking Dadra, Rubeda Angrubedi, beda-beda hardaning wong sanagara. Yang menjadi pertanda zaman kala Bendu, makin lama makin menjadi kesulitan yang sangat, dan berbeda-beda tingkah laku atau pendapat orang senegara. Kata tangi-tangi sing mardawa lagu, wile tais dukita, kataman ring rewirangi, dening angupaya sandi samurana. Disertai dengan tangis dan kedukaan yang mendalam, walaupun kemungkinan dicemooh, mencoba untuk melihat tanda-tanda yang tersembunyi dalam peristiwa ini. Anaruwung, mangimur sani berike, menceng pangupaya, ing pamri melok pakoli, temasuha ing karsa tanpa wiweka. Berupaya tanpa pamrih, ing paniti sastra wawarah, sun pemut, ing zaman musibat, wong ambek jatmika kontit, kang mangkono yen niteni lamampahan. Memberikan peringatan pada zaman yang kalut dengan bijaksana, begitu agar kejadiannya, yang akan terjadi bisa jadi peringatan. Nawung Prida, kang menangi zaman gemblung, ia zaman edan, ewu aya kang pambudi, yen melua edan yekti nora tahan. Untuk dibuktikan, akan mengalami zaman gila, yaitu zaman edan, sulit untuk mengambil sikap, apabila ikut gila edan tidak tahan. Yen tan melu, ang lakoni wustar tamtu, boya keduman, melikal lingdonya iki, satemahe kaliren wekasane. Apabila tidak ikut menjalani, tidak kebagian untuk memiliki harta benda, yang akhirnya bisa kelaparan. Wus dilalah, karsane kang amam tuwuh, kang lali kabekjan, ananging sayek tineki, luwi bekja kang eling lawan waspada. Sudah kepastian, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lupa untuk mengejar keberuntungan, tapi yang sebetulnya, lebih beruntung yang tetap ingat dan waspada dalam perbuatan berbudi baik dan luhur. Waktu iku, wus parek wekasanipun, zaman kala duka, sirnaning Ratu Amargi, wawan-wawan kalawan memaronira. Pada saat itu sudah dekat berakhirnya zaman kala duka. 2. Pupu 258 tembang 1 hingga 7. Saka marmaning hayang sukma, zaman kala bendu sirna, sinalinan jamanira, mulyaning jenengan nata, ing kono raharjanira, karaton ing tanah Jawa, mamalaning bumi sirna, sirep dur angkara murka. Atas izin Allah, zaman kala bendu hilang, berganti zaman di mana tanah Jawa atau Indonesia menjadi makmur, hilang kutukan bumi dan angkara murka pun mereda. Marga sinapi rawuhnya, nata ginaik sanyata, wiji-wijiling utama, ingarana naranata, kang kapisan karanya, adenge tanpa sarana, nakdam makduming srinata, sonya ruti kedatonnya. Kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib, yang mempunyai sifat-sifat utama.
Lire sepi tanpa serana, ora anak kara-kara, duk masih keneker sukma, kasampar kasandung rata, kewong katambehan ika, karsaning sukma kinaria, salin alamnya, jumeneng Sri Pandita. Datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya, pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Luwi adil para arta, lumu maring brana arta, nama Sultan Eru Cakra, tanpa sangakan rawuhira, tan ngadu bala manungsa, mung sirolo prajuritnya, tungguling dikir kewala, mung surerep sirep sirna. Mempunyai sifat adil, tidak tertarik dengan harta benda, bernama Sultan Eru Cakra, pemimpin yang memiliki wahyu tidak ketahuan asal kedatangannya, tidak mengandalkan bala bantuan manusia, hanya sirulo prajuritnya, atau pasukan Allah dan senjatanya adalah semata-mata zikir, musuh semua bisa dikalahkan. Umpes tapis tanah mangga, kerana panjenengan nata, amri kartaning nagara, harjaning jagat sadaya, dahare jroning sawarsa, den wangeni katahira, pitung real ika, tan karsa lamun luwiha. Semua musuhnya dimusnahkan oleh sang pemimpin demi kesejahteraan negara, dan kemakmuran semuanya, hidupnya sederhana, tidak mau melebihi penghasilan yang diterima. Bumi sakjung pajegira, amun sadinar sawarsa, sawa sewu pametunya, suwang ing dalam sadina, wus resik nir apa-apa, marmaning wong cilik samya, ayam enake taisira, dene murah sandang teda. Pajak orang kecil sangat rendah nilainya, orang kecil hidup tentram, murah sandang dan pangan. Tanna dursila durjana, pada martobat nalangas, wedi wilating nata, adil asing para marta, bumi petik aku kuta, parek lan kali katangga, ing sajroning bubakwana, penjenenganin sang nata. Tidak ada penjahat, semuanya sudah bertobat, takut dengan kewibawaan sang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Dari gambaran yang tertulis di dalam serat kala tidak di atas, maka kita akan mendapatkan gambaran yang sama dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Percaya atau tidak, kenyataannya semua yang telah digambarkan para leluhur Nusantara ini, telah terjadi dan sedang berlangsung serta insya Allah akan terjadi, baik lambat ataupun cepat. Karena apa yang telah dituangkan para leluhur kita dalam bentuk karya sastra adalah hasil olah batin, ataupun perjalanan spiritual, beliau-beliau di dalam menangkap lambang-lambangnya di alam nyata maupun gaib. Inilah yang diistilahkan dalam kauruh Jawa sebagai sastra jendra hayuningrat, sastra tanpa wujud, papan tanpa tulis, tulis tanpa papan. Sehingga dalam mengungkapkannya penuh dengan perlambang, pasemon ataupun sanepan. Semuanya hanya ingin mengingatkan kita anak cucu leluhur Nusantara ini untuk senantiasa eling dan waspada.